السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian offline ini, kajian di Masjid Al-Fatah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita tentang kajian as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah kita bahas tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif yang mendapatkan penolakan, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu, kemudian dihinakan dengan perkataan-perkataan yang menghinakan dari Ibnu Abdi Yalayil, sehingga Nabi SAW kembali ke Mekah dan seterusnya. Sudah kita jelaskan tentang masalah itu. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas di antara mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung, yang pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla berikan peristiwa ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur hati beliau. Setelah meninggalnya paman beliau Abu Talib, meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, kemudian beliau berdakwah ke kota Taif, ditolak, maka dilempari batu sampai berdarah beliau, dihinakan dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla berikan hiburan dari kisah Al-Isra wal Mi'raj ini, subhanallah. Dan sebagaimana kita ketahui bersama ikhwan, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengimani kisah Isra dan Mi'raj ini ikhwan. Karena berubahnya kita lihat seorang muslim dan muslimah, KTP-nya Islam, tapi ketika disebutkan tentang Isra dan Mi'raj, gak masuk akal nih. Akal anda dengan akal Nabi SAW mana yang lebih pintar? Akal anda dengan akal para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para tabi'ut tabi'in, dengan para imam terdahulu, para ulama salaf terdahulu, mana yang lebih pintar? Berapa banyak orang zaman sekarang menolak hadis Nabi SAW, menolak salah satu syariat Allah dan Rasulnya hanya karena apa? Logikanya, kedangkalan logikanya ikhwan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Tidak akan pernah mungkin firman Allah dan juga sabda Nabi SAW atau wahyu bertentangan dengan akal yang selamat. Antara dua. Entah kemudian hadis itu dhaif
Kalau Al-Quran nggak mungkin dhaif, jelas, subhanallah. Entah mungkin hadis itu dhaif, atau ketika wahyu itu jelas, benar, sahih, maka kemudian akal kita yang belum sampai kepadanya. Maka wajib akal ini tunduk dengan dalil. Karena itu dalam Islam bukan akal yang paling pertama, tapi iman yang bicara. Kalau hanya sekedar akal, bisa bahaya agama kita, ya kawan, subhanallah. Al-Isra wal Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Al-Isra dan Al-Mi'raj. Apa itu Al-Isra? Secara bahasa, Al-Isra adalah perjalanan di malam hari. Al-Isra secara bahasa adalah perjalanan di malam hari, dan secara istilah adalah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekkah menuju mana? Masjidil Aqsa di Palestina. Itu secara syar'i, itu adalah istilah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekkah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Itu Al-Isra. Itu Al-Isra. Dan Al-Mi'raj dari kata-kata As-Su'ud yang artinya adalah apa? Naik. Al-Mi'raj artinya adalah As-Su'ud yang artinya adalah naik. Dan secara istilah tidak lain tidak bukan adalah Nabi SAW naik ke atas langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla untuk menerima perintah salat, itu menerima perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Al-Isra wal Mi'raj. Allah Azza wa Jalla sebutkan ini dalam surat Al-Isra ayat ke-1. Dalam surat 17 ayat ke-1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Dan dari ayat ini pula kata para ulama, walaupun ulama berkhilaf, berselisih pendapat, tapi yang lebih rajih dan lebih tepat pendapatnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj ini ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Karena sebagian orang, bahkan sebagian ulama bahkan subhanallah mengatakan hanya ruh saja. Dan pendapat ini keliru, pendapat ini salah kata para ulama. Allah Azza wa Jalla mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Azza wa Jalla mulai ayat ini dengan apa? Maha suci Allah, berarti itu menunjukkan sesuatu yang menakjubkan biasanya. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di situ kata para ulama adalah ruh dan jasad hamba. Ruh dan jasad. Maka ini pendapat yang lebih tepat. Pendapat yang lebih tepat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj adalah ruh dan jasad. Tahun keberapa? Ulama khilaf tentang tahunnya. Tapi jumhur ulama mengatakan 1 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. 1 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ada sebagian ulama mengatakan 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi khilaf ulama tentang masalah tahunnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan 1 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi persis setelah diusirnya Nabi SAW dari kota Taif ini nih. Kalau 3 tahun tadi sebelum hijrah kan gitu. Itu tahunnya. Bulannya nggak ada dalilnya, apalagi tanggalnya. Jadi keyakinan masyarakat yang mengatakan kapan itu Isra Mi'raj? Kapan Isra Mi'raj? Keyakinan masyarakat 27 Rajab, betul. Nggak ada dalilnya sama sekali, ikhwan, subhanallah. Dan itu dibantah oleh para ulama sirah tentang masalah itu, diantaranya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqil Makhtum dan lain sebagainya. Tahunnya saja ulama khilaf, apalagi bulan dan tanggalnya. Tahunnya saja ulama khilaf tentang masalah kapan Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Allah Azza wa Jalla sebutkan
Ini pula dalam surah An-Najm, tentang Isra dan Mi'raj ini. Dalam surah An-Najm kalau mau yang paling lengkap dari ayat 1 sampai ayat 18, itu yang paling lengkap. Itu yang paling lengkap dari surah An-Najm ayat 1 sampai 18, itu yang paling runut gitu. Tapi kita bacakan tidak semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril itu dalam rupa aslinya pada waktu yang lain. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya? Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya? 2 kali, 3 kali, 4 deh. 2 kali ntar ditanya kapan satu lagi insyaallah nih. Yang pertama ketika di gua Hira, pertama kali mendapatkan apa? Wahyu. Yang kedua ketika ini nih Isra dan Mi'raj. Ini pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam bissawab. Allah mengatakan dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupa aslinya pada waktu yang lain. Nah, waktu yang lain ini kata para ulama selain dari ketika Nabi mendapatkan wahyu, waktu yang lain ini Isra dan Mi'raj. Yaitu di Sidratil Muntaha. Nah, yaitu di mana? Di Sidratil Muntaha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Allahu akbar. Ini di antara dalil yang menunjukkan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rincian hadisnya banyak ikhwan. Bahkan Isra dan Mi'raj ini hadisnya mutawatir. Apa itu hadis yang mutawatir? Hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur sahabat dari setiap tabaqatnya. Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya khusus Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan tentang ada 16 sahabat yang meriwayatkan ini. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis itu dikatakan mutawatir ketika hadis tersebut diriwayatkan dari 10 orang sahabat, 10 orang sahabat dan juga setiap tabaqahnya. Minimal itu. Syekh Albani mengatakan ada 16 sahabat kurang lebih. Bahkan ulama lain mengatakan ada sekitar 25 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj dari Anas bin Malik, Abu Dzar Al-Ghifari, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Umar bin Khattab, Shaddad bin Aus, Suhaib Ar-Rumi dan lain sebagainya. Jadi Isra dan Mi'raj ini sebagaimana yang saya katakan tadi, ayatnya jelas, hadisnya mutawatir. Jadi nggak mungkin didustakan sama sekali, ikhwan. Nggak mungkin hanya karena nggak masuk akal nih. Siapa anda? Subhanallahirrahmanirrahim. Wahyu telah mengatakan jelas, qat'i, sahih dan sarih tentang masalah Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW tentang masalah itu. Dan hadis tentang itu luar biasa banyaknya, ikhwan. Tidak mungkin kita sebutkan semuanya, subhanallah, karena panjang tuh. Ketika Nabi SAW Isra itu melihat apa saja, kejadian apa saja yang dilihat dan lain sebagainya terjadi apa saja. Nggak mungkin kita sebutkan semua karena luar biasa panjangnya. Tapi di antaranya adalah hadis yang insyaallah taala kita akan sebutkan dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah. Nabi SAW bersabda, "Bainama ana 'indal baiti bainan na'im wal yaqdhah." Dzakara ya'ni rajulan bainar rajulain. Ketika aku berada di sisi Ka'bah, disebutkan dalam riwayat di sisi Al-Hijr. Al-Hijr di sini maksudnya apa? Hijr Ismail, sebenarnya yang lebih tepat Al-Hijr. Para ulama mengkritik karena masalah Hijr Ismail. Ada yang mengatakan Hijr Ismail tersebut adalah kuburan Nabi Ismail dan lain sebagainya. Yang lebih tepat adalah Al-Hijr. Ketika aku, kata Nabi SAW, berada di sisi Ka'bah, yaitu berada di Al-Hijr tersebut, antara tidur dan bangun, antara apa? Tidur dan terjaga. Beliau menyebutkan ada seorang laki-laki di antara dua laki-laki. Itu apa? Ada malaikat yang mendatangi beliau maksudnya. Fa'utitu bi tastin min dhahab muli'a hikmatan wa imanan. Lalu dibawakan kepada diriku, kata Nabi SAW, sebuah baskom dari emas yang di dalamnya berisi hikmah dan iman. Untuk apa ini? Untuk mencuci Nabi SAW. Ini pembelahan dada Nabi SAW yang kedua.
Setelah yang pertama terjadi di mana? Lupa lama zaman, Masya Allah luar biasa. Kapan tuh luar biasa pembelahan dada Nabi? Berapa tahun yang lalu itu subhanallah. Di mana? Pembelahan dada Nabi yang pertama ketika kecil di mana? Di apa? Di kota Taif, di mana? Di Bani Sa'ad, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penyusuan Halimah As-Sa'diyah. Karena itu Halimah mengembalikan ketika umur 4 tahun dalam riwayat yang sahih itu. Sehingga itu Halimah takut mengembalikan kepada Aminah pada saat itu. Itu pembelahan yang pertama. Pembelahan dada yang kedua ini nih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin Isra dan Mi'raj. Jadi di sini ada hikmahnya kata para ulama. Rasul mengatakan dibawakan kepada diriku bejana dari emas dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fasyuqqa minan nahari ila muraqil batnin. Maka dadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dari nahar ini sini nih sampai ke muraqil batn, sampai ke bawah perut, sampai ke bawah pusar disebutkan. Di sini sampai sini. Di sini nih, ini namanya apa? Nahr sughur, sampai ke bawah pusar, bawah perut. Thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam. Kemudian perutku itu dicuci dengan air zamzam. Thumma mulia hikmatan wa iman. Kemudian hatiku ini diisi dengan iman dan juga hikmah. Subhanallahirrahim. Jadi Nabi SAW sebelum hendak Isra dan Mi'raj, Allah Azza wa Jalla tugaskan malaikat untuk mencuci yang kedua kalinya hati Nabi SAW. Allahu Akbar. Ana mau tanya, apa hikmahnya? Ini ada hadiah nggak panitia nih? Gelas isi air nih hadiah insyaallah. Saya minum tapi bismillah. Ada yang tahu apa hikmahnya? Fadhal. Persiapan sebelum melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang lain? Masya Allah, pada tawadhu nih. Terusin aja Masya Allah. Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah persiapan untuk bertemu, bukan melihat tanda-tanda kebesaran Allah sebenarnya. Persiapan untuk bertemu Rabbul Alamin di Sidratil Muntaha. Persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, terlepas dari perselisihan ulama apakah Nabi SAW melihat Allah atau tidak. Itu khilaf ulama tentang masalah itu. Tapi Rasul SAW bertemu dengan Allah jelas di Sidratul Muntaha, itu di langit ketujuhnya. Allah Azza wa Jalla persiapkan ini, subhanallah. Nabi SAW ingin bertemu dengan Rabbul Alamin, Allah cuci dulu hatinya. Bayangkan subhanallah. Dan di sini kata para ulama, hikmah yang besar dari ini, ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus bersihkan hatinya agar ibadahnya itu diterima oleh Allah. Berapa banyak kita lihat ketika seseorang contoh naik haji. Niat utamanya supaya dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah. Berapa banyak orang ketika dia sholat berjamaah di masjid, nuntut ilmu dan lain sebagainya, agar dikatakan orang soleh, orang alim. Ini hatinya kotor dengan ini, ikhwan. Hatinya kotor dengan riya, sum'ah, ujub, penyakit-penyakit hati yang luar biasa bahayanya. Nabi SAW ingin bertemu dengan Rabbul Alamin di Sidratil Muntaha. Allah Azza wa Jalla perintahkan malaikat untuk mencuci hatinya terlebih dahulu. Ini pelajaran besar kata para ulama. Ketika seorang ingin bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh, yang paling pertama dia harus lakukan bersihkan hatinya terlebih dahulu, ikhwan. Dari berbagai macam noda kesyirikan, dari berbagai macam noda keburukan, kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa utitu bidabbatin abyadu dunal baghl wa fawqal himar al-buraq. Lalu dibawakan kepada diriku binatang yang berwarna putih, lebih kecil dari bighal dan lebih besar dari keledai. Apa itu bighal? Beda. Bighal ini perkawinan, kapan kawin ya saya nggak tahu, subhanallah. Persilangan antara kuda dengan himar, jadinya apa? Bighal. Nah, kalau ukuran besarnya kuda, bighal, himar. Besarnya ya, kuda dulu paling besar, tengah-tengah apa?
bighal, kemudian apa? Himar. Nah, hewan putih ini yang kata Nabi SAW al-buraq, namanya al-buraq, itu di tengah-tengah antara bighal dengan himar. Tengah-tengah antara bighal dengan himar. Rasul SAW mengatakan dunal baghli wa fawqal himar. Lebih kecil dari bighal tadi ya, lebih besar dari himar. Jadi kalau ukuran besarnya kuda, bighal, buraq, baru kemudian apa? Himar. Itu disebutkan. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi SAW ingin menaiki buraq tersebut kemudian bergerak. Seakan-akan seperti nggak mau dinaikin. Seakan-akan seperti tidak ingin dinaiki. Jibril alaihissalam mengatakan kepada buraq tersebut, "Wahai buraq, tidak pantas apa yang kau lakukan. Siapa yang akan menaikimu sebentar lagi adalah manusia yang paling mulia." Dari sini kata para ulama sirah dan juga para ulama lain bahwa buraq ini dipakai oleh para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Dan buraq ini terakhir dipakai adalah di zaman Nabi Isa alaihissalam, dan itu kurang lebih sekitar 500 tahun kurang lebih sebelum itu kan gitu. Jadi mungkin kata para ulama buraq ini sudah tidak terbiasa untuk dinaiki sehingga kemudian dia menggerakkan badannya seakan-akan nggak mau dinaiki. Kemudian Jibril mengingatkannya, sebentar lagi yang akan naik kepada dirimu ini orang yang paling mulia, lebih mulia daripada yang pernah menaiki dirimu. Nah, makanya sebagian ulama sampai mengatakan contoh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dari Syam kemudian ke Mekah bertemu Nabi Ismail dan lain sebagainya, itu diantaranya dengan apa? Buraq dan lain sebagainya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, yad'u khutwatan 'inda aqsa tarfahu. Dia meletakkan langkahnya sejauh mata memandang. Bayangkan, sejauh mata buraq itu memandang, shoot berapa puluh kilometer itu, subhanallah, bahkan lebih. Sejauh matanya memandang itu cepatnya seperti itu buraq itu. Dan jangan digambarkan nih ikhwan ya, warna putih, mukanya perempuan wanita, kan zaman sekarang kan ada seperti itu ya, betul ya? Ada gambarnya lagi, subhanallah. Ini apa nih? Buraq, la haula wala quwata illa billah. Ada gambarnya dijual, bayangin. Haula wala quwata, enggak boleh ikhwan, subhanallah. Masalah ini tidak dibolehkan. Rasul mengatakan dia meletakkan langkahnya sejauh matanya memandang. Itulah apa? Buraq. Bagaimana bentuknya yang benar-benar spesifik seperti apa? Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu tentang masalah itu, ikhwan. Kemudian Rasul mengatakan fantalaqtu ma'a Jibril, maka aku pergi bersama Jibril alaihissalam. Aku pergi bersama Jibril alaihissalam dari mana? Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini yang saya katakan tadi. Ada beberapa riwayat hadis dari Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya dari kisah yang dilihat oleh Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Di antaranya disebutkan dalam Muwatta Imam Malik bahwa Rasul SAW mengatakan, tidaklah aku memalingkan pandanganku kecuali di situ ada ifrit. Siapa itu ifrit? Jin. Ifrit yang di tangannya itu keluar apa? Api yang menyala. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada diriku, maukah engkau ya Muhammad aku ajarkan satu doa yang ketika engkau baca doa ini maka api yang ada di tangan ifrit tersebut akan hilang, akan padam. Jadi ifrit mengganggu pada saat itu. Ifrit pada saat itu apa? Mengganggu. Setiap Nabi SAW memalingkan wajahnya, maka tidaklah kemudian ifrit itu apa? Ada di dekat Nabi SAW dengan tangan yang apa? Dengan api di tangannya yang menyala. Itu di antaranya. Kemudian di antara juga Rasul SAW mencium aroma harum wangi yang luar biasa antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Rasul bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, wangi apa ini? Wangi yang luar biasa. Apa kata Jibril alaihissalam? Itu adalah wangi dari Masyitah dan anak-anaknya. Siapa itu Masyitah? Tukang sisirnya putrinya Fir'aun, bukan Fir'aunnya ya. Tukang sisir dari putrinya Fir'aun. Subhanallah. Fir'aun punya tukang sisir salon sendiri nih, luar biasa. Masyitah ini bukan nama. Masyitah ini bukan apa? Nama, tapi Masyitah artinya adalah tukang sisir. Dari riwayat yang ma'ruf insyaallah kita tahu bersama, ketika Masyitah sedang menyisir putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya apa?
jatuh. Kemudian dia mengambilnya macam bismillah. Ketika jatuh bismillah. Nah, ini di antara sunnah nih kata para ulama. Jadi ketika jatuh misal sesuatu bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Tapi apa? Bismillah. Maka putri Firaun mengatakan dengan kan bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama ayahku maksudnya engkau. Apakah yang engkau maksud itu dengan nama ayahku engkau mengatakan itu? Apa kata tukang sisirnya ini? Bukan. Rabbi wa rabbu abuk. Wa rabbu abuk. Ayah, Rabbku, Tuhanku dan juga Tuhan ayahmu, Allah Azza wa Jalla. Aku akan laporkan, kata putri Firaun ini, aku akan laporkan ini kepada ayahku. Silahkan, kata Masyidah. Iman nih bicara ikhwan. Kalau kita kira-kira gimana tuh? Jangan, Masya Allah. Anak kasih berapa nih, Masya Allah, kan gitu ya. Silahkan, kata Masyidah. Maka dipanggillah, disebutkan dalam riwayat Masyidah dipanggil oleh Firaun, ditanya, apakah benar kau beriman kepada selain diriku dan lain sebagainya? Betul, aku adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi muslimah ini ikhwan, Masyidah, subhanallah. Maka disebutkan Firaun menyuruh bala tentaranya untuk mendatangkan qidr. Qidr itu seperti bejana besar, tempayan besar dari tembaga yang di dalamnya diisi dengan apa? Seperti minyak panas, sehingga seluruh anak-anak Masyidah begitu juga Masyidah ini, tukang sisir ini dilemparkan satu persatu. Kemudian Masyidah sebelum dilemparkan memberikan wasiat kepada Firaun. Wahai Firaun, silakan kau lemparkan aku dengan anak-anakku, tapi tolong setelah aku mati nanti kumpulkan debu-debu aku menjadi satu dengan anak-anakku. Kumpulkan debu-debunya, debu ini yang wangi nih. Debu ini yang kemudian apa? Abu ini kemudian wangi dicium oleh Nabi SAW. Maka dilemparkanlah anaknya satu persatu tuh. Berharap Firaun berharap supaya Masyidah apa? Murtad, maksudnya kan mengimani Firaun gitu. Enggak mau beriman kepada Allah. Satu persatu semuanya selesai, tinggal anak yang mana? Yang kecil yang sedang menyusu dengan Masyidah ini. Jiwa keibuannya keluar, betul ya? Dia Masyidah ini kemudian agak ragu ketika ingin apa? Dilemparkan tersebut. Maka anak ini yang berbicara. Ini diantara kata para ulama, selain bayi Jurej yang kita tahu bersama, anak ini diantara anak yang Allah Azza wa Jalla takdirkan berbicara tiga. Isa bin Maryam, kisah Jurej, dan juga ini anak Masyidah ini. Yang bayi ketika kecil itu berbicara. Wahai ibu, masuklah ke dalam tungku itu, masuklah ke dalam bejana tersebut. Sesungguhnya azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Allahu Akbar, subhanallahil-azim, luar biasa ikhwan. Ini luar biasa kisah-kisah seperti ini. Itu yang dicium oleh Nabi SAW, aroma wangi dari Masyidah dan juga anak-anaknya. Begitu juga ada cerita yang lain dari yang lain. Tapi kita tidak ceritakan semua ikhwan. Sampai kemudian di mana? Di Masjidil Aqsa. Ketika itu Nabi SAW mengikat buraq tersebut, di mana para nabi mengikat kendaraannya pada saat itu, seperti ada apa? Besi tersebut kemudian diikat oleh Nabi SAW. Kemudian Rasul SAW masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat 2 rakaat. Khilaf ulama tentang masalah kapan Nabi SAW mengimami para nabi. Sebagian ulama mengatakan sebelum Rasul SAW mi'raj ke atas langit, tapi yang banyak dan yang lebih wallah alam yang lebih saya kuatkan adalah ketika Rasul SAW kembali dari atas langit baru mengimani apa? Menjadi imam para nabi pada saat itu. Di antara sebabnya kata para ulama, ketika Rasul SAW balik ke Baitul Maqdis pada saat itu waktu ketika pagi, dan pagi sholat apa? Subuh, jelas pada saat itu kan gitu. Berbeda ketika Rasul SAW Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak ada sholat pada saat itu kan gitu. Kemudian juga kata para ulama ketika Rasul SAW naik ke atas langit, langit pertama, 2, 3 sampai ke 7 itu kan bertemu para nabi, nanti kita sebutkan. Pertama bertemu Nabi Adam, yang kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya dan lain sebagainya. Rasulullah SAW nggak mengenali, Rasul tanya kepada Jibril, siapa ini? Kata para ulama, kalau harusnya Rasulullah SAW itu sudah mengimani para nabi ketika sebelum Mi'raj, beliau pasti mengenalinya. Ini Nabi Adam, ini Nabi Isa, kan disebutkan kan. Wallah ada besar pendapat yang lebih anak kuatkan, Rasulullah SAW mengimami para nabi itu adalah ketika Rasulullah SAW selesai dari Mi'raj ke atas langit. Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, disebutkan sholat
sunnah qabliyah, salat tahiyatul masjid di situ Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik, beliau mi'raj, singkat cerita ya. Fantalaqtu ma'a Jibril, lalu kemudian aku pergi bersama Jibril hatta ataina sama'ad dunya, sampai aku sampai kepada langit dunia. Langit dunia maksudnya apa? Langit pertama. Langit dunia ternyata maksudnya apa? Langit pertama. Qila man hadza, maka berkatalah dari penjaga pintu langit dunia. Riwayat lain mengatakan Jibril alaihissalam mengetuk pintu langit. Jadi langit itu ternyata punya apa? Pintu. Seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Nah, malaikat ini bertanya ketika Jibril mengetuk pintu langit tersebut, man hadza, siapa ini? Maka dikatakan Jibril. Ketuanya, betul, ketuanya malaikat ini Jibril alaihissalam. Kemudian bertanya, wa man ma'ak, siapa yang bersamamu ini? Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya lagi, wa qad ursila ilaih, apakah dia telah diutus? Maksudnya apakah dia telah jadi rasul, telah jadi nabi nih? Jibril mengatakan, na'am. Telah diutus. Jadi ternyata di kalangan para malaikat sudah apa? Ma'ruf, tapi dia malaikat enggak mengenal wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat hanya tahu ada nabi terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tersebar kata para ulama di kalangan para malaikat, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Qila, maka malaikat penjaga pintu langit dunia pertama itu mengatakan marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang, marhaban, ya subhanallah. Selamat datang. Sebaik-baiknya datang orang yang datang di hari ini. Orang yang paling terbaik datang di hari ini nih, subhanallah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu langit, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk bersama Jibril alaihissalam. Ketika masuk bertemu dengan Nabi siapa? Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, siapa ini wahai Jibril? Ini adalah bapakmu. Ini adalah apa? Bapakmu Adam alaihissalam. Ucapkan salam kepadanya. Nah, ini sunnah nih kawan, perhatikan ini. Ketika kita ketemu atau bahkan mungkin nelpon dan lain sebagainya, sebelum kita mulai pembicaraan, doakan dulu saudara kita ini. Makanya kalau antum ketemu orang Arab, insyaallah ta'ala yang paling pertama lamanya itu pasti doain dulu tuh. Gimana kabarnya, Masya Allah, barakallah fi, dan lain sebagainya, aslahallahu qalbak, terus subhanallah. Bahkan itu ayah kepada anak, terbiasa mereka untuk mendoakan. Lihat, ini diantaranya nih, mengucapkan salam Nabi SAW kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang pertemuannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Falamma fataha alaina sama'ad dunya فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَهُ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَهُ. Ketika pintu langit pertama, pintu langit dunia dibukakan untuk kami ini, ternyata ada seseorang yang sedang duduk, di sebelah kanannya terdapat sekelompok besar dari ruh, arwah-arwah. Dan sebelah kirinya pula terdapat apa? Sekelompok ruh, arwah yang besar. Dia lagi duduk orang ini, sebelah kanannya banyak ruh, sebelah kirinya banyak juga ruh. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika. Apabila orang ini melihat ke arah kanan, dia tersenyum. Wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Tapi apabila orang ini melihat ke arah kiri, dia menangis. Dia menangis. Ternyata itu adalah siapa tadi? Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Dan orang yang dia lihat atau arwah, ruh yang dia lihat sebelah kanannya itu adalah anak keturunannya yang akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Karena itu beliau tersenyum. Berarti yang kiri dapat apa? Neraka. Makanya beliau menangis. Ruh-ruh dari anak keturunan anak Adam alaihissalam yang mendapatkan neraka Allah Azza wa Jalla. Karena itu beliau menangis. Subhanallah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bin nabiyyi salih wa ibnis salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh, anak yang saleh. Qultu li Jibril, man hadha? Siapa ini wahai Jibril? Hadha Adam, ini adalah Adam alaihissalam.
Ini adalah apa? Adam alaihis salam. Yang dikatakan tadi, ketika dia melihat ke kanannya dia menangis karena ternyata itu adalah anak keturunan yang mendapatkan surga Allah. Ketika dia melihat ke kiri dia menangis karena itu anak keturunan yang mendapatkan neraka Allah tabaraka wa taala. Disebutkan oleh Sahih Bukhari tentang masalah ini. Nah, perjalanan Rasul atau pertemuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama merupakan gambaran yang jelas bahwa Nabi Adam itu manusia pertama. Jadi bukan dari kera. Masa antum rela ridho manusia ini awalnya enggak mau loh saya sih, subhanallah. Dari kera dan lain sebagainya, enggak ada yang seperti itu, ikhwan. Itu teori-teori dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu. Nah, dalam riwayat disebutkan Nabi Adam alaihissalam menangis. Tadi kan ketika melihat ke kanan beliau senyum, melihat ke kiri kemudian apa? Nangis. Beliau senyum ekspresi kebahagiaan kata para ulama karena melihat anak keturunan yang mendapatkan apa? Surga. Dan beliau menangis ini wujud kasih sayang beliau terhadap anak keturunannya yang mendapatkan tempat kembali yang buruk itu neraka. Ada juga ulama lain yang mengatakan bisa jadi beliau merasa bersalah karena beliau menangis itu. Bisa jadi beliau merasa bersalah karena beliau menjadi lantaran manusia turun ke bumi. Nah, beliau ketika memakan buah yang memang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla kemudian turun ke bumi. Bisa jadi kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bisa jadi beliau merasa bersalah karena diri beliaulah sehingga manusia menjadi apa? Turun ke bumi. Sehingga manusia mendapatkan ujian dan gagal dari ujian tersebut mendapatkan api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan itu di padang mahsyar beliau sempat mengatakan apa dalam Sahih Muslim itu kan, wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum Adam lastu bisahibi dzalik. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan ayah kalian Adam alaihissalam. Aku tidak layak memberikan syafaat untuk kalian. Ini tentang syafaatul uzma, syafaat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi enggak punya tapi hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pula dalam langit pertama, ada beberapa riwayat tentang masalah ini yang mengatakan langit pertama, ada yang mengatakan langit kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat 3 sungai di surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat 3 sungai di surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, fa idza huwa fis sama'id dunya binahraini yattaridan. Ternyata di langit dunia itu ada 2 sungai yang mengalir. Di langit dunia itu ternyata ada 2 sungai yang mengalir. Gimana ceritanya, gimana bentuknya, jangan pakai dihayalin ya kawan. Imani selesai sudah. Faqala ma hadzani an-nahrani ya Jibril. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, apa 2 sungai ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan apa? Hadzan Nil wal Furat unsuruhuma. Ini adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Ini adalah sungai apa? Nil dan juga sungai Efrat. Thumma madha bihi fis sama. Kemudian Jibril terus membawa Nabi SAW ke langit. Tiba-tiba ada sungai yang lain. Nah, sungai yang ketiga berarti, betul ya? Setelah Nil, Efrat, atau disebut Furat, ada sungai yang ketiga nih. Fa idza huwa binaharin akhar alaihi qasrun min lu'lu'i wa zabadij. Tiba-tiba Nabi SAW menemukan sungai yang di atasnya ada istana dari mutiara dan intan. Allahu Akbar. Nabi kemudian memukulnya dengan tangannya, tiba-tiba bau atau aroma wangi seperti minyak wangi adfar. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Ini adalah Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Telaga Nabi SAW. Jadi Al-Kautsar itu ikhwan, inna a'tainakal kautsar. Kata-kata Al-Kautsar itu ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan telaga di surga, sebagian ulama mengatakan sungai di surga yang namanya Al-Kautsar. Tapi 2 pendapat ini bisa dijamak. 2 pendapat ini bisa digabungkan. Kenapa? Al-Kautsar ini adalah sungai di surga yang muaranya itu di telaga Al-Kautsar. Sebagian ulama menjamaknya. Jadi dua-duanya masuk. Baik itu sungai di surga yang bernama Al-Kautsar yang muaranya tersebut di mana? Di telaga Al-Kautsar. Itu punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Al-Kautsar yang sengaja apa?
Hadza al-kautsar alladzi khaba'a laka rabbuka. Ini adalah al-kautsar yang sengaja disimpan Rabbmu kepada dirimu. Subhanallah. Ini langit yang pertama, ikhwan. Langit yang kedua, sudah. Kemudian langit yang kedua. Qila, maka pintu langit yang kedua bertanya, "Man hadza? Siapa engkau?" Ketika Jibril alaihissalam mengetuk pintu langit kedua lagi. Jibril alaihissalam. "Wa man ma'ak?" Siapa yang bersama dirimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa qad ursila bihi." Apakah dia sudah diutus menjadi rasul? Maka Jibril mengatakan, "Na'am, dia sudah diutus menjadi rasul." Maka malaikat menyambutnya, "Marhaban bihi, fa ni'mal maji' ja'ah fa futiha." Maka malaikat kemudian menyambutnya, "Selamat datang sebaik-baik manusia yang datang, yang hari ini telah tiba." Kemudian dibukakan pintu langit yang kedua. Ketika langit yang kedua bertemu dengan siapa? Nah, dua nabi. Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Bertemu dengan dua saudara ini. Ulama khilaf tentang masalah saudara ini, khalah dan lain sebagainya. Tapi bukan itu pembahasan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Falamma hasaltu idza Yahya wa Isa." Ketika aku memasuki pintu langit kedua itu, aku bertemu dengan dua nabi yang saleh itu, Isa alaihissalam dan juga Yahya alaihissalam. Saudara sepupu keduanya disebutkan oleh Nabi SAW. Dua-duanya adalah saudara sepupu. Ibna al-Khalah. Qal, "Hadha Yahya wa Isa." Fasallama alaihima. Maka Jibril menjelaskan atau memperkenalkan, ini adalah Isa, ini adalah Yahya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada diri mereka berdua. Kemudian dua nabi ini lihat sekali-kali. "Marhaban bi akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang wahai nabi yang saleh dan juga saudara yang saleh. Allahu akbar. Ya, doa. Ini yang saya sering katakan, doa. Mendoakan saudara kita. Kita jarang ini, subhanallah, ketika ketemu malah ngomongnya ngaco-ngaco ketika pertama kali ketemu, subhanallah, kacau balau. Nah, kedua nabi ini bertemu dengan Nabi SAW di langit apa? Langit yang kedua. Di langit yang kedua. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri fisik Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadisnya dari Bukhari Muslim, "Lailata usriya bi laqitu Musa." Ketika aku berjumpa dengan Musa, ketika aku diisrakan atau Isra dan Mi'raj, aku berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Fana'atu ila an qal wa laqitu Isa. Lalu beliau menyebutkan sifat-sifat Nabi Musa. Kemudian beliau juga mengatakan, aku juga berjumpa dengan Isa alaihissalam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat Isa alaihissalam. Apa itu? Rab'ah ahmar ka'annama kharaja min dimas. Beliau bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian beliau itu rab'ah itu antara tengah-tengah antara tinggi dengan pendek. Kemudian ahmar, merah. Merah Isa alaihissalam. Ka'annama kharaja min dimas, seakan-akan dia baru keluar dari pemandian. Seakan-akan dia baru keluar dari apa? Pemandian. Dalam riwayat lain lebih jelas lagi. Idza ta'ta'a ra'sahu qatar wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kal-lu'lu'. Bila dia menundukkan kepalanya, ketika Isa menundukkan kepalanya, meneteslah air dari rambutnya. Bila ia angkat kepalanya, maka air itu bercucuran seperti mutiara. Makanya tadi Nabi SAW menyebutkan seperti orang yang baru keluar dari apa? Pemandian. Jadi rambutnya apa? Basah. Ketika beliau menundukkan, netes. Ketika beliau naik, mengangkatkan kepalanya juga apa? Bercucuran air dalam itu tersebut. Itu ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Isa. Kemudian dalam riwayat Muslim, Rasul juga menyebutkan, wa idza Isa bin Maryam alaihi salam qa'imun yusalli. Di sana terdapat Isa bin Maryam alaihi salam yang sedang berdiri untuk salat. Aqrabun nasi bihi syabahan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Orang yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salam ini, kata Nabi SAW, adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud
Ats-Tsaqafi. Ini Sahih Muslim disebutkan. Ini langit kedua. Kemudian naik lagi Nabi SAW bersama Jibril ke langit yang ketiga. Jibril mengetuk pintu langit. Kemudian malaikat yang menjaga langit itu berkata, "Man hadza? Siapa ini?" Jibril, kata Jibril. "Wa man ma'ak? Siapa yang bersama dirimu?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Apakah dia telah diutus?" Jibril mengatakan, "Na'am, dia telah diutus." Maka dibukakan pintu langit, kemudian malaikat menyambutnya, mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, habis nih kawan. Berarti langit ketiga nih kita selesai. Marhaban bihi fa ni'mal maji. Selamat datang wahai sebaik-baik manusia yang telah datang, yang telah tiba. Falamma hasaltu, ketika aku di langit ketiga ini nih, maka aku bertemu dengan siapa? Ada yang tahu? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada beliau, memberikan kepada beliau setengah ketampanan manusia sejagat. Jadi kita ini berapa persen nih ikhwan, subhanallah ikhwan ya? Setengah, bayangkan, Allah Akbar. Walaupun ulama khilaf ya tentang masalah setengah ini maksudnya apa nih subhanallah. Tapi di sini kata para ulama, Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan ini ciptaan Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa. Ini ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat luar biasa, subhanallah. Sampai-sampai kemudian disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, ketika Yusuf keluar, kemudian para wanita itu melihat, mereka mengatakan apa? Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia nih, tapi ini malaikat yang mulia. Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudara yang saleh dan juga nabi yang saleh. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Yusuf alaihi salam diberikan setengah dari ketampanan manusia sejagat. Sampai sini dulu ya, kawan. Bersambung, to be continue insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya, karena pembahasannya panjang masyaallah dan belum kita jelaskan tentang masalah tadi itu. Rasulullah SAW Mi'raj itu melihat apa saja. Ketika Rasulullah melihat ada orang yang mulutnya dirobek, lidahnya kemudian dipotong dan lain sebagainya. Rasul juga melihat orang yang mencakar-cakar. Rasul juga melihat orang yang berenang di sungai darah dan lain sebagainya. InsyaAllah ta'ala kita akan sebutkan pada pertemuan dan gelombang yang selanjutnya insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.